Lagi panas sekarang. Biasanya kita air tuh 25-26. Nggak kejar tadi. Makanya, aduh. Memang nih lumayan nih, kita belum ada mas. Kalau buat ekspor tuh. Amoniak Dari itu. amoniak. Itu aslinya kempes dia tuh. Itu riok dulu tuh. Itu riok, masukin sama serpinya tadi. Kalau kita sebutnya office, penghisap amoniak. Jadi memang nih lumayan nih, kita belum ada mas. Kalau buat ekspor tuh, office ya. Itu tuh bisa nambah sampai 60%. Nambah waktu sama nambah quantity. Dia ngelepas oksigen, narik amoniak. Itu aslinya kempes dia tuh. Kayak bener-bener kayak ini, begitu ditempel, dia makin lama gembung. Hari ini tuh lagi musim panas banget. Karena suhu tadi siang itu di 33-34. Jadi cooler room kita, karantina yang cooler room itu nggak bisa ngejust. Biasanya sih bisa kita dapat suhu itu temperatur air 22. Cuma dikarenakan lagi suhu panas banget, suhu kita sekarang itu 24-25 dengan cooler room. Sedangkan suhu air yang dari Jepang itu di 20 derajat. Kita akan melakukan reoksigen selama 3-4 kali. Mungkin akan kita diamin selama 1 jam, nanti kita tambah air lagi, kita reok. Karena emang suhunya selisihnya itu 3-4 derajat dan itu nggak bagus. Tapi kondisikan semua sehat, jadi kita tinggal hanya nunggu penyesuaian airnya, nanti baru kita rilis. Dan juga tadi sudah dicek sama pihak karantina sudah ambil sampel. Karantina itu akan melakukan pengecekan terhadap virus. Ada 2 virus yang akan dicek, itu adalah KHV, itu Koi Herpes virus, dan kedua itu CFVD. CFVD itu Calf Endema virus. Nah, ini yang menjadi syarat untuk ikan bisa masuk ke Indonesia. Jadi selama nanti itu ikan sampel dites di laboratorium, semua ikan akan stay di sini. Setelah ada surat pelepasan ikan, barulah ikan bisa kita pindahkan ke kolam atau kita distribusikan ke dealer-dealer yang sudah beli ke kita. Pada prinsipnya disinilah titik pentingnya mengimpor ikan. Ini adalah namanya fasilitas greenhouse karantina. Kalau dalam istilah perikanan pemerintahannya disebutnya CKIB atau IKI. Sebuah importir untuk ikan hias harus mempunyai IKI, instalasi karantina ikan yang sesuai dengan standar CKIB. Kita adalah importer ikan koi, dan ikan koi itu berasal dari negara dingin, negara Jepang. Makanya kita melakukan treatment khusus, penyesuaian supaya ikan masuk itu tidak terlalu jauh dengan kondisi alam aslinya. Kita ada 2 metode. Pertama itu kita tambah pakai AC. Itu di ruangan ini, ruangan kedap supaya bisa AC-nya bisa jaga suhu ruangnya, dan juga
ada kita tambahkan chiller. Kita tidak hanya menjaga suhu air. Nah, suhu ruang itu juga tetap juga harus kita jaga supaya ikan lebih aman dan lebih cepat untuk proses penyesuaian dengan lingkungan di Indonesia. Nah, nanti setelah ini kita akan coba lihat treatment bagaimana cara melepas ikan. Ikan yang datang itu adalah dari berbagai breeder. Jadi kita harus memisahkan karantinanya per breeder dan per kolam dari Jepangnya. Jadi importir itu kita harus tahu ikan ini dari kolam mana dibeli di Jepangnya dan kita harus karantinain terpisah supaya lebih aman dan dia tidak ada crash bakteri dengan ikan-ikan lain. Seorang importir ataupun dealer itu harus tahu pada saat dia beli ikan ini dari sumber kolam mana di Jepangnya, jadi pada saat karantina jadi bisa lebih aman. Dan juga nanti alat peralatan ini setelah selesai satu kolam akan kita sterilkan. Nanti kita akan cuci pakai kaporit, bak-bak ini akan kita cuci pakai kaporit, kita juga nanti sterilisasi ulang, baru kita pindah ke buka ke plastik yang lain. Gitu ya, sambil dilihat. Gus. Jadi ini tadi kita sudah buka plastiknya, ini sudah kita masukkan ember, kondisi ikan sudah pada saat sampai sangat bagus. Jadi kita sekarang menghitung dan masukin ke karantina ya. Jadi kalau nanti ada selisih, nanti bisa kita ajukan komplain ke Jepangnya. Nah, bisa dilihat itu bak yang sudah dipakai langsung kita sterilkan. Jadi langsung disterilkan, itu air menggunakan air yang sudah kita campur dengan kaporit dengan kadar tertentu. Nah, bak ini disterilkan lagi dengan kaporit, baru kita gunakan ke kolam-kolam karantina yang lain. Dan jangan lupa orangnya juga yang habis pegang ikan harus disterilin lagi. Ini kita cuci tangan. Cuci tangan pakai air kaporit ya. Air yang sudah dicampur dengan kaporit, baru kita sterilin lagi. Nah, setelah udah steril begini, baru kita pindah ke box yang lain. Jadi prosesnya satu persatu. Kerjaan berat adalah handling ikan baru sampai dari Jepang, karena memang harus benar-benar paham, karena tidak mudah. Oke. Mungkin tadi lupa ngasih infoin, jadi ikan yang sudah kita bongkar itu berarti suhu air di dalam kantongnya sudah sesuai dengan suhu di tempat karantina, di bak karantinanya. Jadi itu tadi yang tadi saya lupa jelasin. Jadi kalau belum sesuai, itu akan kita riok kembali sampai nanti dapat sesuai. Tapi kebetulan yang di sini itu udah sesuai semua suhunya, jadi sudah bisa kita bongkar ya. Gua lupa gue beli ini di mana. Oh iya gorok. Ya gorok. Dan termogan dan termogan itu tuh dia yang termogan. Nah ini bisa dilihat dekat sini.
Kita coba ambil sampel random. Ini suhu di air 23,9, di dalam 24,1. Jadi sudah sesuai ya. Jadi selisihnya cuma 0,2, itu sudah kita anggap sama. Jadi ini berarti sudah bisa layak untuk kita rilis kembali. Jadi kalau suhu udah 24, ya berarti 3-4 hari atau 5 hari ke depan, ini ikan kalau sudah bisa mendapatkan sertifikat pelepasan dari karantina dari Kelautan Perikanan, ikan ini sudah bisa kita distribusikan ke customer ataupun ke dealer-dealer. Dan satu hal yang mau saya sampaikan, di sini ada apa sih ini kantong gelembung gini? Ini memang di Indonesia nggak ada jual ya. Ini tuh kita sebutnya all fish. All fish ini adalah fungsinya menyerap amoniak yang ada di dalam kantong packing ini. Jadi untuk menambah daya tahan airnya supaya tidak cepat rusak. Kalau informasi yang saya dapat dari teman-teman di Jepang, ini bisa menambah waktu perjalanan itu sampai dengan 40-60%. Jadi kalau misalnya estimasi dengan isi 50 ekor, normalnya 10 jam kita contohkan, dengan menggunakan all fish ini bisa mencapai waktu 15-16 jam. Tapi sayangnya di Indonesia belum ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan all fish ini di Indonesia.